Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Selamat siang semuanya, selamat siang kepada Ibu Diana selaku dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Akhlak, dan selamat siang kepada teman-teman semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ibu Diana dan moderator yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan tugas makalah kami pada mata kuliah Pendidikan Akhlak tentang pengantar pendidikan akhlak, ruang lingkup akhlak, sumber dan dasar akhlak. Masuk pada pembahasan pertama tentang pengertian pendidikan akhlak. Istilah pendidikan akhlak terdiri dari dua kata, yaitu pendidikan dan akhlak. Sebelum saya menjelaskan apa pengertian dari pendidikan akhlak, maka akan saya jabarkan satu persatu apa pengertian dari pendidikan dan apa pengertian dari akhlak. Baiklah, kita masuk pada poin pertama tentang pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan terbagi menjadi dua, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Pengertian pendidikan secara bahasa, yaitu berasal dari bahasa Indonesia dari kata dasar didik, yang menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti memelihara dan memberi latihan atau ajaran pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Sedangkan pendidikan itu sendiri menurut sumber yang sama berarti hal, perbuatan, dan cara mendidik. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kata didik dalam bahasa Indonesia mengandung makna memelihara yang tidak hanya bermaksud memberi sesuatu yang baru, tapi juga menjaga sesuatu dan memperbaiki yang telah ada, serta memberi latihan yang berkenaan dengan akhlak. Selanjutnya, pengertian pendidikan secara istilah. Menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Ki Hajar Dewantara, menurut beliau pendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksud pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang kedua, menurut Ibnu Muqaffah, beliau adalah salah seorang tokoh bangsa Arab yang hidup pada tahun 1600 Hijriah sampai 1403 Hijriah, dan beliau adalah pengarang kitab Kalilah dan kitab Daminah. Menurut beliau, pendidikan itu adalah yang kita butuhkan untuk mendapatkan sesuatu yang akan menguatkan semua indera kita seperti makanan dan minuman, dengan yang lebih kita butuhkan untuk mencapai peradaban yang tinggi yang merupakan santaan akal dan rohani. Yang ketiga, menurut Plato, beliau adalah filsafat Yunani yang hidup pada tahun 429 sebelum Masehi sampai 346 Masehi. Menurut beliau, pendidikan itu ialah membantu perkembangan masing-masing dari jasmani dan akal dengan sesuatu yang memungkinkan tercapainya kesempurnaan. Pengertian akhlak secara istilah, akhlak mempunyai arti ilmu yang menentukan batas antara baik dan buruk, antara yang terbaik dan tercela, tentang perkataan atau perbuatan manusia lahir dan batin. Menurut Abu Dinnata, menurut beliau akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mendalam dan tanpa pemikiran, namun perbuatan itu telah mendarah daging dan melekat dalam jiwa, sehingga saat melakukan perbuatan tidak lagi memerlukan pertimbangan dan pemikiran. Dan dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata akhlak diartikan sebagai kelakuan, tabiat, tingkah laku. Akhlak adalah gambaran kondisi yang menetap di dalam jiwa. Semua perilaku yang bersumber dari akhlak tidak memerlukan proses berpikir dan merenung. Perilaku yang baik dan terpuji yang berasal dari sumber jiwa disebut akhlak baik dan bahagia, sedangkan perilaku buruk disebut akhlak buruk. Selanjutnya, menurut para ahli di bidang akhlak, yaitu yang pertama Imam Ghazali, menurut beliau akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa untuk menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pikiran dan pertimbangan. Yang kedua, menurut Ibrahim Anis, menurut beliau akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengannya lahirlah macam-macam perbuatan baik atau buruk tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Yang ketiga, menurut Abdul Karim Zaidan, menurut beliau akhlak adalah nilai-nilai dan sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengan sorotan dan timbangannya seseorang dapat menilai perbuatannya baik atau buruk untuk kemudian memilih melakukannya atau meninggalkannya. Yang terakhir, menurut Ahmad Amin, menurut beliau, akhlak sebagai suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh sebagian manusia kepada yang lainnya. Baiklah, kita masuk pada poin
ketiga, baiklah kita masuk pada poin ketiga tentang pendidikan akhlak. Setelah dijelaskan secara terpisah mengenai pengertian pendidikan dan pengertian akhlak, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan akhlak adalah pendidikan mengenai dasar-dasar akhlak dan keutamaan perangai, tabiat yang harus dimiliki dan dijadikan kebiasaan oleh anak sejak masa analisa sampai ia menjadi seorang mukallaf dan seorang yang telah siap mengarungi lautan kehidupan. Ia tumbuh dan berkembang dengan berpijak pada landasan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan terdidik untuk selalu kuat, ingat, bersandar meminta pertolongan dengan berserah diri kepadanya, maka ia akan memiliki potensi dan respon yang instinktif di dalam menerima setiap keutamaan dan kemuliaan, di samping terbiasa melakukan akhlak mulia. Selanjutnya kita akan masuk kepada materi tentang ruang lingkup akhlak yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nur Faridah Anugraheni. Baiklah, perkenalkan nama saya Nur Faridah Anugraheni, NIM 210101010588. Di sini saya ingin melanjutkan pembahasan dari teman saya yaitu Gina. B. Ruang lingkup akhlak. Berbicara tentang ruang lingkup akhlak adalah hal yang sangat luas sehingga para ulama pun berbeda pandangan berkenaan dengan ruang lingkup akhlak ini. Dari Muhammad Ad-Diras sebagaimana dikutip dari Sufyan Tsauri membagi ruang lingkup akhlak menjadi 5 macam, yaitu 1. Akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah taat dan cinta kepadanya, mentaati Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Perintah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dijelaskan dalam firman-Nya dalam Quran surah An-Nisa ayat 59 yang berarti, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil umri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran surah An-Nisa ayat 59. Menurut Abu Dinata ada 4 alasan mengapa manusia perlu berakhlak kepada Allah, yaitu A. Karena Allah yang telah menciptakan manusia dari air yang ditumpahkan dari keluar antara tulang punggung dan tulang rusuk. Quran surah Al-Tariq ayat 5-7. Dalam ayat lain, Allah menyatakan bahwa manusia diciptakan dari tanah yang kemudian diproses menjadi benih. Yang disimpan dalam 4 kokoh, setelah ia menjadi segumpal darah daging, dijadikan tulang dan dibalut dengan daging, dan selanjutnya diberikan ruh. Quran surah Al-Mu'minun ayat 12-13. B. Karena Allah yang telah memberikan perlengkapan panca indera berupa pendengaran, penglihatan, akal, pikiran, dan hati sanubari. Di samping anggota badan yang kokoh dan sempurna pada manusia. C. Karena Allah yang telah menyediakan berbagai bahan dan sarana yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia, seperti bahan makanan yang berasal dari tumbuhan, air, udara, binatang, dan ternak lainnya. Quran surah Al-Jasiyah ayat 12-13. D. Allah lah yang telah memuliakan manusia dengan diberikannya kemampuan untuk menguasai daratan dan lautan. Quran surah Al-Isra ayat 70. Yang kedua, akhlak terhadap Rasulullah SAW. Akhlak terhadap Rasulullah adalah taat dan cinta kepadanya. Mentaati Rasulullah berarti melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini semua telah dituangkan dalam hadis sunnah beliau yang berwujud ucapan, perbuatan, dan penetapannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 18 yang berarti, barang siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Quran surah An-Nisa ayat 80. Yang ketiga, akhlak terhadap diri sendiri. Akhlak terhadap diri sendiri adalah sikap seseorang terhadap diri pribadinya, baik itu jasmani, sifatnya, atau rohani. Jika harus adil dalam memperlakukan diri kita, dan jangan pernah memaksa diri kita untuk melakukan sesuatu yang tidak baik atau bahkan membahayakan jiwa. Yang keempat, akhlak terhadap tetangga dan masyarakat. Akhlak terhadap tetangga dan masyarakat adalah bagaimana sikap kita dalam berhubungan dengan keluarga, tetangga, dan lain-lain. Pentingnya akhlak tidak terbatas pada perorangan saja,
tetapi penting untuk bertetangga, masyarakat, umat, dan kemanusiaan seluruhnya. Di antara akhlak terhadap tetangga dan masyarakat adalah saling menolong, saling menghormati, persaudaraan, pemurah, penyantun, menepati janji, berkata sopan, dan berlaku adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2, yang berarti, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sungguhnya Allah berat siksanya. Quran surah Al-Maidah ayat 2. Yang kelima, akhlak terhadap lingkungan. Akhlak terhadap lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun benda-benda tidak bernyawa. Pada dasarnya, akhlak yang dianjurkan Al-Quran terhadap lingkungan bersumber dari fungsi manusia sebagai khalifah. Binatang, tumbuhan, dan benda-benda tidak bernyawa semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi miliknya, serta semua memiliki ketergantungan kepadanya. Keyakinan ini mengantarkan sang muslim untuk menyadari bahwa semuanya adalah umat Tuhan yang seharusnya diperlakukan secara wajar dan baik, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-An'am ayat 38, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat juga seperti kamu. Tiadalah kami melupakan sesuatu pun di dalam Alkitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Quran surah Al-An'am ayat 38. Baiklah, perkenalkan, nama ulun Abdul Ghani dengan nomor NIM 21010101018 akan menjelaskan tentang sumber dan dasar akhlak. Akhlak dalam Islam merupakan sistem akhlak yang berdasarkan kepada kepercayaan kepada Tuhan, maka tentunya sesuai pula dengan dasar daripada agama itu sendiri. Dan dalam ajaran Islam, akhlak memang sangat sungguh penting. Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman, kehadirannya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dengan demikian, dasar atau sumber pokok daripada akhlak adalah Al-Quran dan hadis yang merupakan sumber utama dari agama itu sendiri. Pribadi Nabi Muhammad SAW adalah contoh yang paling tepat untuk dijadikan teladan dalam membentuk kepribadian. Begitu juga sahabat-sahabat beliau yang selalu berpedoman kepada Al-Quran dan hadis dalam kesehariannya. Rasulullah SAW bersabda, Abu Abdillah mengabarkan kepada kami Ismail bin Muhammad bin Fadil Asy'arani dari At-Sauri bin Zaid Ad-Dili dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW berkhutbah pada haji wada, haji perpisahan, dan bersabda, wahai manusia, sungguh telah kutinggalkan atas kamu yang apabila kamu berpegang kepadanya, maka kamu tidak akan tersesat untuk selamanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Hadis riwayat Baihaqi. Manusia senantiasa berlomba-lomba untuk mendapatkan kehormatan, kemewahan, dan kebebasan yang sebesar-besarnya. Dengan demikian, tidak diragukan lagi bahwa segala perubahan, perbuatan, atau tindakan manusia apapun bentuknya pada hakikatnya adalah bermaksud mencapai kebahagiaan. Namun untuk mencapai kebahagiaan menurut Islam, moral atau akhlak, atau mencapai kebahagiaan menurut yang agamis, Islam dapat dicapai dengan jalan menuruti perintah Allah, yakni dengan menjauhi segala larangannya dan mengerjakan segala perintahnya, sebagaimana yang tertera dalam pedoman dasar hidup bagi setiap muslim, yakni Al-Quran dan hadis yang telah disebabkan
oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran sebagai dasar akhlak menjelaskan tentang kebaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan bagi seluruh umat manusia. Maka selaku umat Islam sebagai pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan bagi seluruh umat manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah 33 Al-Ahzab ayat 21, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Berdasarkan ayat tersebut di atas dijelaskan bahwasanya terdapat suri teladan yang baik yaitu dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah dibekali akhlak yang mulia dan luhur. Selanjutnya juga dalam Quran surah 68 Al-Kalam dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Quran surah Al-Kalam ayat 4. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW dalam ayat tersebut dinilai sebagai seorang yang berakhlak agung mulia. Di dalam hadis juga disebutkan tentang betapa pentingnya akhlak di dalam kehidupan manusia. Bahkan diutus Rasul adalah dalam rangka menyempurnakan akhlak yang baik, sebagai mana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dari Abdullah menceritakan Abi Said bin Mansur berkata menceritakan Abdul Aziz bin Muhammad dari Muhammad bin Izlan dari Koko bin Hasim dari Abi Salih dari Abu Hurairah berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Berdasarkan hadis tersebut di atas memberikan pengertian tentang pentingnya pendidikan akhlak dalam kehidupan manusia, di mana dengan pendidikan akhlak yang diberikan dan disampaikan kepada manusia tentunya akan menghasilkan orang-orang yang bermoral, laki-laki maupun perempuan, memiliki jiwa yang bersih, kemauan yang keras, cita-cita yang benar dan akhlak yang tinggi, mengetahui arti, kewajiban dan pelaksanaannya, menghormati hak-hak manusia, mengetahui perbedaan buruk dan baik, memilih satu fadilah karena cinta pada fadilah, menghindari suatu perbuatan yang tercela dan mengingat Tuhan dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Dengan berakhirnya materi yang telah disampaikan oleh teman saya Abdul Ghani tadi, maka berakhir pula presentasi makalah pada siang hari ini. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator untuk memimpin diskusi atau tanya jawab via WhatsApp. Kami dari kelompok 1 memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, karena kebenaran hanya datang dari Allah dan kesalahan atau kekurangan hanya datang dari pribadi kami masing-masing. Terima kasih atas segala perhatian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.